ya. Jika kita tidak melakukan latihan, ya berarti kita menguras energi dalam kita. Tapi kalau kita melakukan latihan, maka ada seperti baterai di recharge kembali. Sehingga badan kita akan menjadi jauh lebih segar, ya, jauh lebih kuat. Ya. Apalagi sekarang ini mulai lagi terjadi flu, ya. Tentunya kita sendiri harus jaga stamina tubuh kita, jangan sampai terkena flu tersebut. Ya, flu ini sama saja ya pada dasarnya intinya selalu menyerang pada kondisi limpa ya, sehingga lapisan lidah kita tebal ya atau mulut kita kering ya. Itu semua dampak-dampak dari adanya panas, adanya lembab ya, kemudian adanya eh, angin di badan kita, sehingga kita imunitas kita turun, maka penyakit itu dari luar bisa masuk, timbul muncul demam kembali, batuk-batuk, ya seperti itu. Nah inilah saatnya kita bangkitkan kembali energi dalam tubuh kita agar kita selalu sehat. Oke, kita tanpa membuang waktu, hari ini kita latihan agak panjang ya. Saya akan share mengenai musiknya dahulu. Seperti biasanya kita akan melakukan latihan jinjit ya. Kemudian kita mengayun tangan, setelah itu masuk ke senam tungikungnya. Ya, kita akan melakukan senam tungikung 5 gerakan saja, tapi waktunya agak lebih panjang ya, lebih lama. Supaya kita bisa merasakan aliran energi ini di dalam tubuh kita. Saya akan bukakan. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke senam jinjit dulu. 怀着无比虔诚，默默祈福言诵。翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，会引入大拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦。怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴
雷锋。Oke, kita memasuki gerakan yang kedua, yaitu mengayun tangan. Ya, DJ Sunny. panjang ya ke depannya.
Nahan-nahan, kendorkan, lalu kita hirup napas dalam-dalam, lalu hembuskan melalui hidung. Hirup napas, lalu hembuskan melalui hidung kembali. Hirup napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Kita simpan di kantong. Sekarang kita mulai masuk ke 6 tumiku. Kita tegak lurus bagaikan pohon cemara. Ujung lidah kita lekatkan di atas langit-langit. Kita buka kaki kita selebar pundak. Lalu telapak kaki kita masukkan sedikit ke dalam, ya. Masukkan sedikit ke dalam. Lutut diturunkan sedikit. Telapak tangan kiri taruh di depan pusar. Telapak tangan kanan di atas pusar. Khusus yang darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah. Khusus yang darah tinggi, agar energi tidak langsung naik ke atas. Kita akan berlatih menggunakan 4 kekuatan dalam diri kita. Pertama adalah kekuatan tubuh dengan posisi cancuang, di mana ini disebut sisi cancuang. Gerakan permulaan. Gerakan permulaan ini bermanfaat untuk membuka pintu San Chiao kita, di mana Chiao bawah, Chiao tengah, Chiao atas akan bersirkulasi lancar menuju Wai Chiao. Jadi bagi Bapak Ibu yang tekanan darahnya normal atau rendah, posisi tetap seperti semula, yaitu menghadap ke atas. Bagi yang darah tinggi, diarahkan ke bawah. Kita akan menggunakan 4 kekuatan. Kekuatan tubuh dengan posisi sisi cancuang membuka pintu San Chiao kita. Kekuatan kedua menggunakan kekuatan suara dari musik San San Chiu Liu Pai Yao 3396815, di mana angka 3 San San mengaktifkan seluruh sel-sel berada di paru-paru kita bekerja dengan normal. Ciu menggetarkan sel-sel di tangkian. Liu menggetarkan di bawah tulang rusuk. Pa di bagian pusar. Yao tenggorokan sampai kepala. U limpa dan pencernaan. Kekuatan ketiga kita gunakan kekuatan pikiran. Visualisasi cahaya sinar putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita, menyinari bagian di pusar dan tangkian kita.
Kita gunakan kekuatan yang keempat, kekuatan batin kita, mengucapkan terima kasih kepada San Chiao kita. Chiao bawah, Chiao tengah, dan Chiao atas, seluruh organ-organ yang terkait. Terima kasih, semua sehat dan normal. Energi dapat bersirkulasi lancar, mengikuti perputaran Kung Chuan. Terima kasih kepada seluruh organ-organ berada di Chiao bawah, di Chiao tengah, dan Chiao atas. Sehingga energi dapat bersirkulasi lancar menuju Wai Chiao. Tersenyumlah dan ucapkan kata terima kasih. Sekarang perlahan-lahan kita pindahkan ke belakang menyinari kedua ginjal kita. Telapak tangan diarahkan ke belakang menyinari pusat Ningmen dan kedua ginjal kita. Kita gunakan 4 kekuatan. Kita rasakan getaran dari titik atas di lumayau. Kita visualisasi cahaya sinar putih terang menyinari pusat Ningmen kita dan kedua ginjal kita.
Kita gunakan kesempatan yang keempat. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu sehat dan normal. Kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal. Ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita. Sambil ucapkan kata terima kasih. Kamu sehat dan normal. Kamu bekerja sehat dan normal. Tersenyumlah terus kepada kedua ginjal kita sambil mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu sehat dan normal. Kanan kita pindahkan ke depan, menyinari kedua kantin, pusat kantin kita. Dua telapak tangan saling sejajar, menyinari kantin kita. Kita akan merasakan energi yang begitu luar biasa besarnya berada di pusat tantien kita. Visualisasi cahaya biru terang, biru langit terang menyinari pusat tantien kita.
Perlahan kita pindahkan kedua telapak tangan kita berada di depan dada kita, berbentuk seperti teratai. Kita akan merasakan energi begitu besar kedua telapak tangan sampai ke kepala. Gerakan ini untuk meningkatkan kinerja otak kita. Seluruh sel-sel otak kita jadi sehat, hingga meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Gerakan ini bisa dimanfaatkan pada anak-anak yang mengalami gangguan kemajuan kecerdasannya. Tapi khusus anak-anak hanya diperbolehkan 5-10 menit saja. Karena seluruh sel-sel di otaknya masih terlalu muda. Dengan berlatih ini, maka memori kita, kecerdasan kita akan meningkat. Sekarang perlahan-lahan kita bentangkan kedua telapak tangan kita selurus-lurusnya.
Panahan kita turunkan, kita kibaskan, bersihkan paru-paru kita. Kita bersihkan paru-paru kita. Bayangkan cahaya sinar putih terang membersihkan paru-paru kita. Katakan kepada paru-paru, kamu sehat dan normal. Terus senyumlah pada paru-paru dan ucapkan terima kasih paru-paru. Kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal. Percepat. Kita bersihkan. Secepat-cepatnya. Perlahan-lahan kita tarik ke atas. Lalu energinya kita tekan, perlahan-lahan turun ke bawah. Bagi Bapak Ibu yang kondisi bagian dada terasa tidak nyaman, boleh bertahan dulu sebentar di depannya. Biarkan energi ini bekerja, memperbaiki sistem sel kita di bagian Sang Chiao. Kemudian kita tekan lagi turun ke Chung Chiao. Jadi bagi Bapak Ibu yang pencernaannya kurang baik, atau ada gangguan dari pencernaan, diamkan sejenak, karena energi ini akan membantu menyeimbangkan kembali. Seluruh sel-sel di Chung Chiao menjadi normal kembali. Kemudian kita tekan turun ke bawah ke Xia Chiao. Di depan pusar kita. Kita diamkan sebentar. Dan menstabilkan di bagian perut bawah kita. Lalu kita simpan, tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Kita simpan energi kita di pusat Tantien kita. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan Guru Po. Qing Chu Dan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong. Qing Chu Dan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong. Qing Chu Dan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong. Bersihkan semua polusi, lancarkan semua jalur energi. Energi dapat berpindah, energi bersirkulasi lancar selamanya. San san jiu liu ba yao, san san jiu liu ba yao, san san jiu liu ba yao. 好，很好，非常好, baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pelindungannya dan kesehatannya hingga hari ini kita bisa berkumpul kembali, berlatih senam tungikung. Kita ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, membimbing kita, sehingga kita bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Kita ucapkan terima kasih kepada Mendiang Grandmaster Profesor Dr. Guo Chichen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita semua sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita agar kita bisa beraktivitas setiap hari dengan baik dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat kita semua yang bersemangat berkumpul setiap hari Kamis melakukan latihan senam ini bersama dan juga setiap hari di rumah melakukan latihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada tubuh kita, diri kita sendiri yang disiplin, semangat melakukan latihan ini untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, seperti biasanya, Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya, silakan. Jadi ingin bertanya langsung, silakan. Sudah dibuka mic-nya, silakan. Assalamualaikum, Lese. Malam. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya, Lese. Ini Silakan. Kung Yukung bisa kan untuk menerapi kita di usia yang menepis. Maksudnya bagaimana? Kurang jelas pertanyaannya. Kan itu ya Pak Hilman. Kalau itu kan ada usia menepis itu kan dari 40 tahun sampai 55 gitu ya. Itu kan harus lebih banyak olahraga yang angkat beban gitu ya. Nah ini kan di kita ada Tung Yikung, apakah Tung Yikung bisa untuk untuk menggantikan angkat beban itu apa tidak? Gitu. Maksudnya angkat beban? Ya kan untuk di usia 40 tahun itu kan biasanya dianjurkan untuk memperbanyak olahraga angkat beban gitu kan untuk mengurangi resiko operatif karena pengaruh menepis gitu kan ya Sinse. Nah ini Tung Yukung apakah bisa untuk menggantikan olahraga angkat beban itu apa tidak gitu? Ya, gini, saya jelaskan ya bahwa olahraga, ada istilah olahraga ya, bahwa olahraga itu kita ini hidup tergantung olahraga. Artinya kita harus gerak ya. Jadi olahraga yang seperti apa? Jadi dulu ada istilah dikatakan di dalam bahasa Mandarin, senming secai yintung, bahwa kehidupan ini tergantung olahraga. Tapi ini masih belum tepat, ya belum tepat. Olahraga ini kalau kita lakukan seperti Olimpiade, ya diforsir ya, supaya kuatin otot-otot kita, tulang kita semua, ya dipaksa. Itu terjadi pembelahan sel. Jadi sel kita aturan satu, dia terbelah terus, dia mati lagi, terbelah lagi, mati lagi, terbelah lagi, sehingga makin lama makin sedikit ya. Akhirnya usia kita jadi pendek. Jadi makanya Olimpiade itu kalau orang-orang yang sudah ikut bertanding di angka usia 30 sudah nggak dipakai karena dia sudah lemah. Seluruh sel-selnya sudah terbelah terus. Nah, maka dari itu senam Tung Ikung ini sebenarnya senam Qigong juga termasuk ya. Dia salah satu cuman menggabungkan antara pikiran dan konsentrasi kita, energi ini bersirkulasi di tubuh kita, ya dia memperbaiki sistem sel kita. Nah, ini adalah kita olahraga yang disebut diam tapi bergerak.
Kita badannya diam, tapi suruh sel-sel kita bergerak sehingga dia olahraga sel. Ya, jadi sel kita yang bergerak, bukan otot kita diperkuat, ya, sehingga akhirnya dia harus terus membelah selnya karena dia akan mati dan akan ini. Nah, kalau kita ini, kita menjaga selnya supaya jangan terbelah. Sehingga kita itu lebih sehat dan awet muda. Oh, Ya, inilah disebut iya, iya. senam tung ikung. Dan kita tetap sehat, tapi kita tidak akan, sel kita tidak akan terbelah. Seperti itu. Oh, ya, paham sih, Kak. Ya, makasih. Ya, ya. Ya, ya. Udah. Berarti intinya bisa ya untuk Ya, menggantikan yang olahraga yang betul. Bagi pula, kalau yang bagi yang sakit bisa mengobati. Ya, bagi yang sakit. Di sini ada 41 gerakan. Yang kita latih ini hanya gerakan dasar. Ya, gerakan dasar. Iya, udah itu aja sih, Kak. Makasih. Sama-sama. Lause malam, izin tanya. Ya, silakan, Ibu Meli. Kalau misalnya untuk lidah yang menempel di atas langit-langit, itu hanya dalam posisi ketika berolahraga dan tadi melakukan gerakan-gerakan yang menyinari tubuh, atau posisi itu pun boleh, misalnya kita sambil jalan biasa, atau sambil baca, atau sambil apa itu harus boleh dilakukan, bahkan mungkin pada saat olahraga atau bagaimana, Cincai? Ya, ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau kita lidah ini harus melekat di langit-langit itu setiap saat kalau bisa. Karena waktu kita masih kecil, ya, ujung lidah kita ini waktu masih baru bayi ya, ujung lidah kita melekat di langit-langit. Coba nanti lihatlah bayi yang masih kecil ya, yang baru lahir ya, kurang lebih beberapa hari ya, perhatikan ujung lidahnya itu bayi itu selalu melekat di langit-langit. Artinya apa? Bahwa energi di depan kita ini ada denmai ya, bagian depan ini disebut yin ya. Belakang tubuh kita adalah tumai atau yang. Dari yin dia menuju yang, bersirkulasi, berputar terus seperti itu. Nah, energi yang bersirkulasi ini seperti kita di dalam satu stop kontak ya, kita on sehingga tubuh kita tuh lancar energinya. Kalau energinya lancar, darah kita lancar, maka kita sehat. Nah, alangkah baiknya kalau kita setiap saat bisa melekat di langit-langit. Itu yang paling bagus. Jadi setelah kita dewasa, kita sudah lupa. Padahal alam semesta udah mengatur kita waktu masih bayi, ujung kita lidahnya melekat di langit-langit. Seperti itu. Jadi biasakan kembali kita supaya melekat ke langit-langit. Ya, terima kasih Lause. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya cari file untuk mengenai pergerakan energi. Selamat malam, Losa. Ya, silakan. Untuk yang gerakan penutup, Losa, biasa setelah mau closing, tahan misalnya di dada, lalu turun ke ulu hati, terus ke tantien bawah. Itu berapa lama itu, Losa? Apa sebentar saja atau senyamannya kita gitu? Terima kasih. Senyamannya kita. Senyaman kita. Kalau kita kan waktu kita full ya, kita tekan itu seperti tekan bola di atas air kan. Berasa gitu, ini energi penuh ya di tangan kita. Nah, kita diamkan dulu di depan dada. Kalau dada kita rasanya, aduh, dadanya kayak sesak napas, kurang. Baik. Ya, kita diamkan supaya energi ini akan berinteraksi di sini seperti memberi energize pada bagian
sang ciao kita, ciao atasnya, Oh, baik. gitu. Sampai enak, nyaman, kita boleh tekan lagi turun ke bawah, Turun lagi gitu ke bawah. sih, pencernaan. Oh. Jadi Ya. bisa 3 menit, 5 menit, nggak masalah. Boleh, boleh. Baik. Ya, selama energi itu masih berasa Masih dan itu, berasa ya. Siap. ya, Siap. gitu. Nah, satu lagi loh, pada saat Ya. closing yang di bawah pusar, itu lama atau hanya sebentar saja loh, yang Itu bebas ya, bebas Oh, baik. gitu. Jadi kita diam, kita itu menyimpan nggak masuk. Kalau kita merasa tubuh Oh, kita masih ada aliran aliran. di seluruh badan, biarkan aja sampai dia benar-benar menyatu. Menyatu ya. Siap. Ya, setelah itu kita boleh juga gunakan kedua telapak tangan kita oleskan di muka, boleh. Ya, Oh, kita baik. oleskan di muka, ya kemudian di pinggang-pinggang kita, di Pinggang. Oh, ginjal, ya. yang kurang nyaman bisa ya. Iya, karena tangan kita masih penuh energi, Ini punya energi ya. Siap. Siap. gitu. Ya, terima kasih loh, Iya, sama-sama. Lause izin tanya lagi. Iya. Eh, Waktu yang visualisasi mengenai cahaya, ada yang warnanya putih terang, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya apa gitu. Em, Kalau salah bagaimana? Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya itu kan lupa ya yang bagian mana yang warna apa gitu. Boleh kan dibayangkan semuanya putih gitu? Boleh, Nggak ada boleh. masalah ya Lause ya. Nah, coba kan kalau dia warna biru muda, terang, berada di Tantien itu, Tantien kan disebut Shihai. Jadi lautan atau samudra. Jadi warnanya biru diambil. Sisanya yang lain semuanya putih Lause. Bagian kepala itu warna pink ya, warna merah jambu Merah. dipakai. Jadi bagian kepala sini kalau kita lagi ngadakan di Paihui, kita bayangkan sinar bola sini, ini berwarna pink ya di sini, gitu. Hmm. Karena warna pink itu dia meregenerasi sel, memperbaiki sistem sel kita. Hmm. Terus bagaimana kita tahu bahwa misalnya tangan yang sudah kita buka seperti itu ada energinya atau tidak? Kayak misalnya saya masih pemula begitu, eh, misalnya sampai salah atau tidak terasa ada energinya, itu tetap aja dibayangkan aja ya Luse ya. Iya, jadi visualisasi aja cahaya itu. Ya, tapi kalau kita makin lama makin peka, kita bisa merasakan. Ya, biasanya kalau kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kalau di Sichuan di China kita latihan begini satu gerakan aja 1 jam. Ya. Jadi begini kadang-kadang kalau gurunya lupa jadi 2 jam itu. Hanya begini aja. Ya. Kalau yang Jadi, itu kenapa menghadap keluar Lause? Yang lain kan menghadap ke dalam tubuh. ini mengembang, kita mendorong semua keluar. Jadi lurus. Kalau kayak gitu Ini ada membuka visualisasi diafragma dada cahayanya kita. kah? Ya. Ini enak sekali sebenarnya. Cuman ya memang berat kalau latihan pertama berat. Setelah kita mulai masuk ketenangan, nanti ujung-ujung jari kita di sini keluar sinar, ya, melingkar. Jadi tangan kita enteng aja, seperti itu. Jadi ketika kita membentangkan tangan itu di ujung tangan itu dibayangkan ada cahaya atau tidak kalau untuk posisi diangkat seperti itu? Yang ini kita Nggak ada. lebih baik usahakan tegak lurus ya. Ini ya supaya benar-benar siku ya, latih siku. Karena ini membuka meridian di tangan kita ya, dua Hmm. ini. Ini chi ini nanti akan muncul sendiri cahaya itu. Ya. Oke. Ya, Sisi langsung. Mm-mm. Nanti muncul kalau udah latihan lama dia bisa muncul sinar gitu, keluar. Nah, kalau kita sudah mulai muncul sinar, nanti itu kita mengobati orang bisa ya, cepat sekali penyembuhannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya akan share sedikit mengenai video ya, video di mana ujung lidah kita kenapa melekat di langit-langit itu tujuannya seperti apa ya?
Saya akan share dulu. Nah, pada saat ujung lidah kita melekat di langit-langit, itu mengeluarkan air liur banyak sekali. Nah, air liur ini air murni, ya turun seperti hujan, dia masuk ke pusat tantien kita. Ya, pusat masuk ke tantien kita. Gitu. Nah, ini energi, ini Xiao Zhou Tian ya. Ini Xiao Zhou Tian. Jadi ada latihan Chen Qi yang menggunakan teknik berlawanan ya. Jadi energi itu dia masuk dari bawah, dari tantien lewat sirkulasi ke belakang ya. Terus karena ujung lidah kita melekat di langit-langit, ini air liur banyak. Ya. Kita telan karena itu mempunyai kekuatan energi ya. Gitu. Ini seperti fenomena alam semesta yang pada saat dia menguap ke atas, dia akan berubah menjadi air, kemudian turun kembali ke bumi. Ya, jadi air seperti dimurnikan, ya, seperti itu. Nah, ini sirkulasi ini Xiao Zhou Tian. Ya, dan kita latihan Qigong sebenarnya tidak boleh tiup, ya, tiup. Kenapa tidak boleh tiup? Karena energi yang kita di sini aturan mau masuk ke turun ke bawah ini kebuang keluar. Ya, kalau kita tiup. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah pemurnian energi ya. Nah, ini kalau kita tiup dia keluar tuh energi. Ya. Ini harusnya kita hirup kembali ya, masuk lagi ke dalam. Seperti itu. Dan ini masuk dia akan turun ke bawah ke tantien. Ya, seperti itu. Dan ini latihan Xiao Zhou Tian. Namanya Xiao Zhou Tian itu alam semesta kecil ya. Kalau kita latihan senam tungikung karena kita menggunakan San Jiao, Jiao bawah, Jiao tengah, Jiao atas, baru sirkulasi ke belakang. Ini sirkulasi kesehatan. Tapi kalau Xiao Zhou Tian ini buat mencapai spiritualitas, ya, gitu. Jadi ujung lidah kita kalau melekat di langit-langit, air liur kita banyak. Kita telan itu bermanfaat. Itu eh, energi murni yang masuk ke dalam kita. Karena air liur itu punya nilai yang tinggi, punya qi, punya energi. Seperti itu. Ya, kira-kira itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang bertanya bila mana menstruasinya lendir berwarna merah cerah sedikit selama 2 hari. Dan hari ketiga keluar darah berwarna coklat lebih banyak. Apakah itu normal? Gitu. Ya kalau dia keluarnya bergumpal-gumpal, agak kehitaman, ya coklat kehitaman, itu tidak normal ya. Karena ada unsur yang stagnasi di liver. Biasanya livernya terganggu ya. Gitu. Biasanya juga ada sindrom dingin, bisa seperti itu. Ya kalau dia sindrom panas, biasanya menstruasinya banyak, tidak berhenti. Ya. Jadi hati-hati kalau lagi menstruasi, jangan minum air es ya. Jangan makan yang sifatnya dingin. Ya, itu akan membuat stagnasi darah di sana.
Jadi gerakan mana yang bisa membuat normal, kita terutama memperkuat di itu ya, di perut bawah di sini, yang sanjiao, di liver, yang satu jaraknya lebih dekat di bawah tulang rusuk kanan, yang satu buang ke tantien. Yang liver, karena menstruasi berhubungan dengan liver. Ya, kita perkuat di sini. Jadi jaraknya 5 cm yang kanan di bawah tulang rusuk sebelah kanan liver kita, ya. Yang kiri berjarak 30 cm atau 25 sampai 30 cm menghadap ke pusat tantien, 3 jari di bawah pusar kita. Seperti itu. Nah, ini untuk memperkuat liver kita. Ya, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Halo, Lose, maaf saya mau tanya sedikit. Iya, silakan. Kalau untuk mengatasi ambeien di mana, Lose? Mengatasi ambeien. Iya, Kalau ini berdarah terus, ada berdarah terus ambeiennya. ya ada ini ada berdarah ya. Karena apa itu kambuhan gitu, Lose. Yang pertama, satu, jangan makan cabai. Oke, Hindari jangan makan pedas. Karena iya. kalau makan pedas pasti dia kambuh. Ya. Yang kedua, itu bisa diatasi dengan minum Yunan Payau. Apa itu, Lose? Saya ketikin ya, Yunan Payau ya. Belinya di mana? Di toko obat aja banyak. Ya. Kalau Anda di Hong Kong ya? Di Hong Kong apa di Indonesia? Saya ibunya Hamim. Di daerah mana, Ibu? Saya masih itu kalau yang sakit di Ponorogo, Pak. Oh, Ponorogo. Ponorogo cari di toko obat Chinese. Kalau nggak ada bisa kontak ke staff saya untuk minta dikirim juga bisa. Ya, ini Yunan Payau. Payau. Sehari minum 4 kali 2. Di mana itu nulis apa namanya itu? Ada saya tulis di chat. Chat. Oke, terima kasih. Lihat di chatnya ada kan saya tulis ya. Ya. Bentar. Yunan Payau. Ini biasanya minum selama 5 kotak ya. Berarti 10 hari. Kalau yang berat ya, kalau nggak berat 3 kotak aja cukup. Kalau ambeinnya tidak berat 3 kotak cukup. Tapi kalau dia masih belum sembuh total, diulang. Seri 1, seri 2. Ya. Maaf, Lose, tadi apa namanya obatnya? Itu Yunan Payau. Saya tulis di grup ada ya. Lihat di chat ada nggak? Saya nggak ada. Nggak kelihatan ya? Nggak ada di grup, nggak kelihatan. Di everyone. Ada kok, Lause. Mana? Coba cek lagi deh. Yunan Payau tuh saya. Oh, Yunan Faya. Ya, bentar. Kalau melancarkan haid adalah Xiaoyawan ya. Bentar. Xiaoyawan. Di apotek ada ya, Luse? Hmm. Oke, bentar. Yunan Pai. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Itu biasanya sembuh ya. Yang berat-berat juga sembuh. Oke, Yunan Payau. Jadi cuma minumnya mesti konsisten aja. Kalau seri 1, 5 kotak sudah minum, udah berhenti, rasakan dulu
Ya, tapi kalau masih kelihatannya masih kurang nyaman, masuk seri 2 sampai benar-benar tuntas ya. Oke, Gitu. terima kasih. Yunan Bayau. 4 kapsul. Ini herbal ya, Bapak? Ya, herbal. Oke. Ini kalau kena glukoma atau katarak. Oh, Biasanya agak susah ya ini. Kalau tergantung tingkatannya, glukoma kalau udah keluar cahaya udah nggak bisa ya, udah rusak retinanya. Katarak juga kalau udah berat, eh, sampai saat ini masih belum ada yang benar-benar bisa membersihkan ya. Kalau masih awal-awal mungkin masih bisa ya, gitu. Ini bisa kita terapi dengan kita harus rajin juga yang kalau glukoma atau katarak ini kita gosok ya tangan kita 40 kali setiap pagi ya. Pagi mau tidur ya. Nanti kita sentuh di ujung ini nih. Kita pelanan sentuh puter nih. Ya, puter balik lagi. Ini hangat, enak sekali. Ujung-ujung jari kita sentuh ya. Kita lakukan 10 kali bolak-balik seperti ini. Lalu kita tarik ya ke belakang ke Taiyang Xie titik ini. Kita putar-putar berlawanan arah jarum jam ya. Gitu. Kemudian kita tarik ke belakang ya. Terus ini sampai ke bagian belakang. Ya. Kita lakukan gosok lagi ya kalau bisa 3 sampai 10 kali lakukan ya gosok ini. Nanti setelah itu kita gosok lagi, kita tempelkan telapak tangan kita di mata. Ini akan terasa hangat, mata kita enak ya. Lalu kita geser telapak tangan ini seperti ini. Lalu ke belakang kita ketuk-ketuk. Ya. Ulang lagi, kita lakukan. Kita gosok 40 kali sampai hangat. Kita tempel lagi di mata kita. Kita perlahan-lahan, kita putar begini. Kita ke kuping, kita ketuk-ketuk. Ini kalau kita lakukan, mata kita bisa terang. Ya. Saya dulu di Taiwan, saya nonton satu acara di TV, dia mengajarkan seperti itu. Dan waktu itu saya minus 275 ya. Gitu. Kemudian saya ikutin. Ya. Selama saya 2 bulan lebih di Taiwan, saya tuh jarang pakai kacamata dan lakukan bersihin ini. Ternyata saya pulang, saya periksa cuma 150 minus saya. Ya, jadi turun ya. Tinggal 150 dari 275. Berarti turun 125 ya. Sampai sekarang saya nggak positif ya, nggak plus ya. Mata masih minus saja. Ya, tapi saya nggak gitu rajin lagi nih sekarang ini. Ya, dulu masih rajin ya saya gitu. Ya, mata lebih enak. Kalau lagi capek, lakukan itu. Ya, coba aja yang kena glukoma, kena katarak, lakukan itu juga ya sambil menguatkan liver yang tadi energi. Yang satu tangan lebih dekat, satu lebih jauh ke Tantian untuk livernya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri malam hari ini? Iya, mungkinnya sudah malam. Kita akhiri untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe sata bos kita tak. Sampai ketemu minggu depan. Terima Makasih, kasih. Teh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Yo. Dah bilang.